Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kami selalu berdoa untuk keluarga Anda dan Anda semuanya supaya dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, di dalam acara podcast GPI Rock Surabaya. Dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan acara podcast ini, ya, karena kita berada dalam masa PPKM darurat, maka podcast dilaksanakan melalui media Zoom. Tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi esensi pembicaraan kita, dan hari ini kita akan bicara tentang mental war during COVID-19. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita berperang dengan COVID hari-hari ini yang semakin banyak, dan kita bisa tetap survive di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan bersama dengan saya hari ini ada dua tamu spesial yang saya ajak ngobrol, ya, di acara podcast ini. Yang pertama adalah Dr. Yunias Setiawati, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Terima kasih atas ini Pak Roy, ya, undangannya. Ya, terima kasih Dr. Yunias juga sudah bersedia untuk memenuhi undangan kami untuk berbagi pada saat ini tentang kesehatan mental. Dan juga Pak Fendi Kurniawan sebagai salah satu penyintas COVID-19 yang ada di gereja kita. Selamat datang Pak Fendi. Ya, selamat datang Pak Roy. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Dr. Yunias. Sebetulnya pada waktu COVID-19 ini terjadi dan kita menghadapi, kita perlu memelihara kesehatan mental kita. Sebetulnya apa sih, Dok, kesehatan mental itu, dan seberapa pentingnya kita menjaga kesehatan mental itu? Karena selama ini seringkali yang ada di pikiran kita itu ya menjaga kesehatan fisik, ya, minum vitamin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang melupakan tentang kesehatan mental itu. Nah, apa kira-kira, Dok, tentang kesehatan mental itu? Ya, terima kasih Pak Roy atas kesempatannya. Shalom, sahabat-sahabat GPI Rock semuanya. Ya, benar Pak Roy. Sementara ini yang ditekankan adalah kesehatan fisik, ya. Kalau kesehatan mental itu sering diabaikan. Padahal menurut undang-undang, ya, nomor 36 tahun 2009 itu dikatakan kesehatan itu adalah hak asasi setiap manusia, meliputi kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu perlu kita jaga? Karena kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bebas dari stres. Di mana stres itu bisa dari dalam diri kita sendiri, misalnya tuntutan yang terlalu tinggi, ya, kita yang perfect, ya, kita terlalu ingin sempurna, atau dari luar, ya. Jadi hubungan intrapersonal dengan diri kita sendiri dan interpersonal, hubungan kita dengan orang lain, gitu, yang dimana itu harus seimbang. Nah, kalau kesehatan itu seimbang, maka kesehatan mental itu akan terjamin dengan baik. Nah, menjawab pertanyaan Pak Roy ini mengenai kesehatan mental itu adalah gini, ya. Bagaimana seseorang itu memaknai suatu stres. Bagaimana kita menerima diri kita sendiri apa adanya. Seseorang kan tidak lebih, ya, dari ini. Kelebihannya ada, kekurangannya juga banyak, tapi kita bisa menerima. Legowo bahasa Jawanya. Ya, terus kita, ya, bisa juga menerima orang lain, ya. Nah, misalnya dalam kondisi seperti ini, kadang kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita bisa komunikasi lewat virtual, gitu, ya. Yeah. Komunikasi dengan orang lain. Nah, kita memang tidak lepas dari stres nih. Yang biasanya kumpul-kumpul, bisa traveling, itu nggak bisa. Jadi kita
harus ini ya, bebas konflik dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya bagi sahabat GBI Rock semuanya, kita harus tetap efektif dalam berkomunikasi dengan lingkungan terkecil, yaitu keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jadi dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita harus tetap optimal walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin ini ya, banyak. Banyak ya. Di kasusnya dok ya. Iya, sehingga takut semua gitu. Kira-kira demikian Pak Roy, apakah cukup jelas? Ya dok. Penjelasan saya. Ya. Nah dok, hari-hari ini kalau kita baca koran, kita lihat televisi, atau kita buka HP kita sekalipun ya, ditanya semua itu tentang COVID-19 gitu ya. Banyak yang meninggal dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita ini seolah-olah terasa overwhelmed begitu ya, overwhelmed dengan berita tentang COVID itu yang lalu kemudian membuat kita menjadi seperti merasa ketakutan sendiri gitu dok. Ketakutan, wah jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti begini. Itu bagaimana dok ya untuk mengatasi berita-berita, apalagi berita-berita hoax gitu ya, yang mungkin beredar. Jadi bagaimana mengatasi rasa ketakutan terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana hal itu seringkali menyerang kita gitu dok. Ya, memang menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini tidak mudah ya, terutama dengan banyaknya kasus. Hampir setiap detik kalau kita buka WA, beritanya kehilangan teman, kerabat, ya, bahkan yang harus kehilangan orang-orang tercintanya. Baik ayah ibu, anak, itu tentunya merupakan pukulan yang berat bagi setiap orang. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita menjadi ketakutan seperti yang dikatakan Pak Roy. Memang ketakutan itu nanti yang menjadi dasar gangguan kesehatan mental kita. Misalnya kita jadi sulit tidur nih, kita jadi cemas, ya, depresi, nggak bisa konsentrasi nih, dredeg semua, gemeter nih ya. Nah, itu sahabat GBI Rock ya. Yang terpenting kita bisa memilah ya, memang mana berita-berita yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Dan yang tak kalah pentingnya kita yaitu berserah diri. Misalnya dengan berdoa ya. Karena dengan berdoa itu kita mendekatkan relasi kita dengan Tuhan ya. Dengan berdoa kita menjadi lebih tenang, ayem gitu ya bahasa Jawanya. Kita menjadi lebih rileks sehingga imunitas kita juga akan meningkat ya. Nah, di Injil Matius kan juga dikatakan bahwa doa yang ini apa? Yang benar-benar kita percaya itu akan besar ya, khasiatnya itu akan ini. Jadi doa itu fungsinya banyak. Bisa untuk ketenangan batin kita, bisa untuk pemenuhan kebutuhan kita ya. Bisa kita menjadi lebih pasrah diri begitu ya. Karena dengan doa itu juga ini kan mempengaruhi pikiran kita. Seperti kita ketahui pikiran akan memengaruhi perasaan kita dan perilaku kita. Nah, selain itu kita juga harus ini ya membatasi untuk terpapar dengan berita-berita itu, ya. Dan kita harus selalu bersyukur. Mungkin nih kita pernah suatu saat terpapar, ya, atau keluarga kita terpapar. Tetapi kecemasan itu kan akan semakin memperparah ya Pak Roy. Iya dok, betul dok. Iya. Jadi kita tetap harus menjalin komunikasi, ya, tidak terus-menerus mencari sumber berita yang tentunya semakin membuat kita itu cemas ya. Kadang-kadang malah makin banyak kita baca, iya, kita cemas dok ya, apalagi berita-berita hoax dok ya. Karena stres itu kan memengaruhi HPA akses, jadi fungsi-fungsi neurotransmitter di otak itu terganggu. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya hal itu tidak kita harapkan ya. Dan jadi, itu bisa mengganggu keseimbangan hidup. Ya. Bisa mengakibatkan imun kita turun dok ya, kalau itu muncul ya. Iya. Ya, baik ya. Saya ingin ke Pak Fendi dulu nih. Pak Fendi adalah
salah satu penyintas COVID-19 yang ada di gereja kita. Mungkin Pak Fendi bisa bercerita ya, bagaimana dulu awalnya bisa terkena COVID-19, Pak Fendi. Iya, jadi saya akan bercerita sedikit tentang apa yang pernah saya alami. Kebetulan waktu itu saya kena sekitar Desember tahun lalu ya, 2020. Akhir tahun berarti Pak Fendi ya. Akhir tahun, betul Pak Roy. Jadi dalam pekerjaan saya ini, saya harus banyak melakukan traveling di luar Surabaya. Jadi di luar kota maupun luar pulau itu sedikit banyak dalam 1 bulan saya lakukan 2-3 kali. Dan itu mengharuskan saya untuk banyak di pesawat otomatis. Dalam tanda kutip ini bukan berarti sengaja mokong ya, tapi memang tuntutan hidup. Kewajiban. Jadi artinya di situ satu kali waktu saya kembali ke Surabaya, saya rasa badan saya ini agak drop. Jadi kemungkinan imun tubuh saya lagi turun karena posisinya kalau bulan-bulan Desember itu hujan, terus panas, angin. Itu satu hal yang kita nggak bisa hindari. Iya. Dan pada waktu saya kembali pulang naik pesawat, sekedar info tentang keseharian saya. Saya ini orang yang benar-benar jaga protokol. Jadi artinya masker, itu hand sanitizer itu dimanapun saya berada, saya selalu taruh di meja. Iya, saya taruh di meja. Setiap 15 menit, 20 menit saya selalu semprot-semprot. Karena kalau tanpa kita sadari pun, seringkali kita ini sering pegang area wajah. Wajah ya. Jadi iya, tanpa kita sengaja. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti itu, saya selalu pastikan bahwa tangan saya ini bersih. Nah, tapi kenyataannya waktu saya kembali ke Surabaya, imun saya kerasa kayaknya agak drop ini. Di situ saya mulai kerasa nggak enak. Sampai saya landed di Surabaya, saya langsung tidur. Sekitar 3-4 hari. Sebenarnya kalau bicara COVID, waktu itu keadaannya, simptomsnya, gejalanya nggak sama Pak Roy. Karena saya nggak ada yang namanya panas tinggi. Ya, saya nggak ada batuk, saya nggak ada pilek, saya nggak ada sakit tenggorokan, penciuman saya baik, saya bisa merasakan semua makanan dengan bagus. Jadi artinya nggak ada hal-hal yang timbul di dalam simptom-simptom yang kita seringkali dengar dari berita. Iya. Lebih kurang seperti itu. Iya. Terus gimana Pak Roy? Ya, terus gimana akhirnya bisa ini Pak Fendi, bisa ketemu kalau ternyata itu kena COVID, padahal simptomnya nggak keluar gitu ya. Jadi begini, sekitar 2-3 bulan sebelum bulan Desember itu banyak sekali kerabat dan teman-teman saya ini yang langsung bersinggungan langsung dengan saya ini kena COVID. Dan salah satu gejala yang sama dengan saya rasakan itu adalah bagian tubuh kita ini sakit sekali. Sakit semua ya. Sakit semua tanpa sebab. Jadi kalau dibilang flu tulang mungkin seperti flu tulang. Iya. Jadi kalau sebenarnya sakit itu kalau dipijat kan semakin lebih baik, lebih enak seharusnya ya. Iya. Tapi kenyataannya yang saya rasain kalau dipijat malah lebih sakit. Gitu. Iya. Dan semakin lama bukan hanya itu yang saya rasakan. Saya rasakan nafsu makan saya mulai hilang. Gitu. Jadi saya susah sekali untuk makan. Nah, saya bingung ini penyakit apa. Gitu kan. Istri saya ngomong, kamu enggak mungkin kena COVID karena artinya sebelum saya naik pesawat itu kan kita selalu di swab antigen. Iya, betul. Ya, itu hasilnya negatif Pak Roy. Negatif ya. Iya. Negatif. Jadi selama simptoms ini juga nggak ada yang masuk gitu kan. Tapi saya curiga ini penyakit saya COVID. Akhirnya setelah 4 hari dari apa yang saya rasakan itu, saya ke salah satu hospital di Surabaya untuk saya lakukan antigen. Dan memang hasilnya positif. Ya, ya. Nah, ketika Pak Fendi dinyatakan positif, kira-kira bagaimana pikiran Pak Fendi dengan perasaannya? Apakah muncul perasaan takut atau khawatir atau
seperti apa kira-kira Pak waktu dinyatakan COVID dan menerima hasil tes itu? Jadi gini Pak Roy, kita kan manusia yang normal ya. Jadi Ya. artinya waktu saya terima kabar itu, meskipun memang awalnya saya suspek bahwa saya memang kemungkinan besar saya ini pasti terkena COVID gitu kan. Tapi Iya. waktu kita benar-benar tahu kenyataannya bahwa itu benar-benar terjadi dalam hidupnya kita, satu perasaan saya shock sekali pasti shock. Benar-benar saya ngerasa, waduh, ini yang harus saya lakukan seperti apa kan gitu kan. Iya. Satu shock, kedua bingung, ketiga yang pasti sadar nggak sadar kalau sesuatu yang nggak baik terjadi dalam hidupnya kita ini sebenarnya stres. Itu pasti. Ya. Jadi waktu itu yang saya lakuin nggak ada yang lain, saya cuma tanya sama petugas yang memberikan hasil ke saya cuma tanya, terus saya harus apa? Saya harus ngapain nih? Gitu kan? Karena kita nggak ngerti, kita orang awam kan Iya. begitu artinya. Iya. Ini saya ke Dr. Yunius. Dok, ini kalau seandainya terjadi pada diri kita, ya memang kita nggak minta ya. Misalkan tiba-tiba terjadi pada diri kita dan kita tiba-tiba terkena COVID seperti Pak Fendi itu, padahal protokol semua kita sudah melakukan ya. Kemudian kita kena COVID, lalu kita mental kita ini menjadi down. Apa sebetulnya Dok yang bisa kita lakukan Dok untuk menghadapi situasi yang seperti itu, Dr. Yunius? Ya, menarik sekali ya yang diutarakan Pak Fendi ya. Memang tahap-tahap yang dilewati itu memang betul. Kalau pertama dinyatakan COVID padahal sudah menegakkan protokol kesehatan, itu memang sesuai yang diutarakan Pak Fendi tadi ya, secara teori juga seperti demikian. Jadi menurutku Belarus itu ada 5 fasenya. Yang pertama tadi dikatakan shock itu, yaitu denial ya, tentu saja. Nggak mungkin, saya nih loh sudah protokol kesehatan, semprot-semprot ya, masa seperti itu, nggak mungkin lah. Yang kedua mesti dia marah ya, Pak Fendi mengalami ya. Ini loh, ini gara-gara lingkungan ini ya, nggak adil ini. Saya sudah protokol lingkungan tidak ini ya, tidak menerapkan protokol kesehatan. Atau Tuhan itu nggak adil kok saya dikasih sakit seperti ini ya. Terus tahap ketiganya mesti bargaining ya, tawar-menawar. Oh ya mungkin ya karena virus itu kan penularannya bisa dari apa saja. Gitu ya. Terus akhirnya jatuh ke dalam depresi, sedih, mengurung diri karena juga badannya sakit semua ya. Memang betul ini. Setiap orang itu beda-beda simptomnya COVID itu. Iya, ada yang asimptomatik, tidak ada gejala. Ya, ada juga yang ini seperti diberitakan itu, batuk, sesek gitu ya. Iya, Dok. Yang terakhir acceptance tadi, akhirnya Pak Fendi menerima dan berubah dengan teratur. Nah, seandainya kita ini terkena ya, nah kita kan memang semua sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan kalau mengalami fase seperti yang Pak Fendi utarakan tadi itu masih dalam batas normal ya. Nah, karena kan tidak mengganggu, beliaunya tetap mau berobat, begitu kan Pak Fendi ya, sampai iya betul Dok ya, iya. Ya. Saat itu isoman ya Pak Fendi. Isoman Dok. Ya, nah itu hendaknya kita juga ini meneladani Pak Fendi tadi ya. Segera kalau sudah ada gejala tadi segera memeriksakan PCR ya. Setelah itu kan bertanya kepada petugasnya ya. Jadi tidak browsing di internet itu jadi tambah bingung kan. Pak Fendi mencari pertolongan kepada expertnya gitu ya. Nah, sekarang kan bisa lewat Halodoc atau gimana itu supaya penanganannya itu cepat dan tidak menulari yang lain. Jadi dalam hal ini terbuka seperti kita misalnya kalau terkena ya kita WA, mohon maaf saya ini seperti ini. Adakah yang kontak dengan saya selama 2 minggu ini? Nah, jadi yang kontak juga segera periksa. Jadi kita membentengi orang lain juga ya. Jadi tidak egois, sudah kena terus ya wes, wong aku sudah kena ya aku jalan-jalan misalnya seperti itu ya. Biar rasa, biar kapok semuanya kena. Jadi kalau sudah kena, sebaiknya kita itu ya berserah diri, berobat, kemudian ya tetap menegakkan protokol kesehatan. Dan tentu saja kita juga ini ya kalau sudah terkena itu karena yang terserang kan
pneumonia COVID ya, itu kan paru-paru. Jadi kita perlu olahraga, berjemur, makan makanan yang bergizi, dan ini ya berobat sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu ya. Intinya kalau kita sesuai protokol kesehatan, apalagi kalau sudah divaksin, kalau kena harapannya itu tidak separah orang-orang yang belum divaksin. Ini terima kasih Pak Fendi bersedia ini ya membagi ilmunya kepada kita ya. Ya, semoga memberkati. Iya, Amin. Tuhan memberkati Pak Fendi sekeluarga ya. Ya, amin. Terima kasih, Dok. Pak Fendi, kemudian ketika Pak Fendi dinyatakan ini ya, dinyatakan COVID, itu bagaimana kemudian reaksi keluarga Pak Fendi? Apakah langsung wah ribut gitu ya, atau ketakutan, atau semua orang pada stres itu? Gimana waktu itu Pak Fendi? Ya, jadi pengalaman saya sekedar flashback aja. Waktu itu yang saya kabarin pertama pasti adalah istri saya. Karena dia ini satu-satunya orang yang nggak percaya saya pasti kena COVID. Karena jalannya nggak ada yang masuk kan. Begitu kan Pak Roy? Iya, betul. Jadi waktu saya kabarin dia, ya memang expected responnya dia. Shock yang pasti. Kaget ya kan. Terus bingung itu yang pasti. Ya, artinya setelah saya dapat kabar bahwa saya positif, pasti kita lakuin seperti yang tadi dokter bicara. Jadi artinya saya tanya sama dokter, apa yang harus saya lakukan? Itu yang pasti dicek paru-paru, Pak. Jadi sama-sama kita ini ke rumah sakit. Waktu itu kondisinya di rumah sakit itu sangat penuh sekali. Jadi sampai saya nggak bisa cek paru-paru. Iya. Jadi saya harus pergi ke rumah sakit yang lain untuk saya cek di sana. Dan langsung karena yang terdekat kontak dengan saya adalah istri saya, otomatis sama-sama PCR. Itu yang dilakukan Pak Roy. Jadi posisinya waktu itu memang saya tidak mau kasih tahu banyak orang. Karena sekali lagi, begitu kita tahu apa yang kita alami ini, nggak semua orang perlu kita kasih tahu. Karena artinya respon orang itu bisa membangun atau malah meruntuhkan kita. Jadi benar-benar saya sortir, saya filter siapa yang saya mau kasih tahu, Pak. Posisinya begitu, Pak Roy. Iya. Nah, ini saya kembali ke Dokter Yunias. Dok, bagaimana dok kalau orang terdekat kita itu tiba-tiba terkena COVID ya, apalagi mungkin ya, mohon maaf ini mungkin kemudian akhirnya tidak terselamatkan gitu, meninggal dunia gitu misalkan. Kan sekarang kan kita melihat ya, seringkali di lingkaran kita, circle kita ini terkaget-kaget gitu ya. Saya juga beberapa waktu belakangannya juga terkaget-kaget, loh itu meninggal karena COVID gitu ya. Nah kalau ada orang dekat kita yang terkena COVID ya, dan kemudian mereka meninggal dunia, lalu mereka tidak bisa menerima keadaan itu ya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Dok? Ya, baik sekali pertanyaannya Pak Roy ya, dan juga tadi pengalaman sharing dengan Pak Fendi memang mengalami konflik kan saat itu kalau terkena sendiri. Kalau ngomong saya ini di stigma ya, bahkan banyak pasien-pasien di klinik, dok saya ini sudah pernah kena, takut terkena lagi, dan juga di stigma kan kalau ada keluarganya yang kena, ini keluarganya COVID, jangan deket-deket loh nanti ketularan kan gitu ya. Dianggap ya pembawa. Jadi itu memang pukulan yang berat, kehilangan tiba-tiba tanpa ada pesan ya, tiba-tiba terus meninggal dan kita tidak bisa kan mendampingi pemakamannya. Nah, sesuai dengan teori yang saya jelaskan memang tergantung ini ya derajatnya tadi. Kalau sudah derajat depresi mungkin bisa menerima nasihat orang lain. Tapi kalau tahap denial memang masih sukar ya, karena kan nggak mungkin baru ketemu. Yang kita baca aja loh di WA, nggak mungkin kemarin itu loh baru ngobrol dengan saya kok sekarang meninggal. Iya. Nah, dengan pukulan yang berat itu kita memang mengalami fase seperti itu tadi ya, paling nggak selama 6 bulan mesti bereavement atau berduka cita, berkabung gitu ya. Nah, kita harus tetap mendekatkan diri pada Tuhan, tetap bersyukur begitu ya, dan kita melakukan relaksasi untuk meredakan ketegangan karena memang sangat berat kehilangan orang yang dicintai begitu ya.
Karena apa? Karena pikiran itu memengaruhi perasaan dan perilaku. Kalau kita terus-menerus jatuh ke dalam kecemasan, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan ini ya sakit juga kondisi fisiknya. Iya. Jadi kita juga melatih meregulasi emosi itu bagaimana, dan kita sendiri juga berusaha supaya tidak terpapar dengan ini ya, Mas COVID ini. Memang ini kondisi yang berat. Iya. Ya, kondisi yang berat yang tidak mudah, seperti membalik telapak tangan. Udah gitu aja kok dipikirin, itu tidak seperti itu. Seandainya kerabat kita mengalami, ya kita menenangkan gitu ya, sehingga dia bisa menghadapi ini fase bereavement itu dengan baik begitu ya. Iya. Iya. Pak Fendi, terus ceritanya gimana Pak bisa kemudian akhirnya sembuh begitu Pak Fendi? Isoman itu kira-kira selama Pak Fendi isoman, apakah di rumah atau di rumah sakit atau di tempat khusus atau bagaimana Pak Fendi? Bisakah diceritakan pengalamannya pada waktu itu? Iya Pak Roy, saya flashback kembali ke masa itu ya. Jadi artinya setelah PCR itu memang saya positif, saya kebetulan rumah saya ini ada 2 bangunan, depan sama belakang. Jadi posisinya bangunan yang depan itu tetap keluarga saya tinggal di sana. Kita dipisahkan sama taman di tengah-tengah itu. Saya tinggal di bangunan belakang. Jadi posisinya saya nggak harus keluar dari rumah karena kita punya bangunan yang terpisah. Artinya begitu. Yeah. Jadi selama saya sakit itu, saya bersyukur saya punya teman-teman komsel yang luar biasa. Jadi artinya waktu saya info mereka saya sakit, saya terkena COVID, gembala saya kirimin saya oximeter, oksigen, ya beberapa hal yang dibutuhkan untuk support selama kita isolasi mandiri ya, artinya begitu. Yeah. Jadi waktu itu memang yang paling penting, benar sekali dokter tadi bicara bahwa pikiran itu menentukan sekali apa yang nantinya kita akan lakukan. Iya, perasaan kita juga. Jadi waktu itu yang saya lakukan satu, saya benar-benar berusaha tenang. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, saya belajar percaya bahwa Tuhan ini mengizinkan. Dan artinya kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan ini kontrol penuh hidup kita. Jadi kita tetap percaya bahwa nggak ada satu apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ujungnya buruk. Tapi saya percaya ujungnya pasti baik. Jadi itu yang saya percaya, teman-teman komsel kita video call, kita sama-sama doa, dan kita bersyukur. Itu yang pasti Pak Roy. Kita bersyukur, sama-sama bersyukur bahwa thank you Tuhan kalau ini boleh terjadi, artinya ke belakangnya pasti bawa kemuliaannya buat Tuhan. Artinya begitu. Mungkin hari ini kita alaminnya nggak enak, tapi kita percaya pasti ujungnya baik. Jadi selama saya sakit lebih kurang saya alamin nggak enak itu selama 3-4 hari Pak Roy. 3-4 hari. Jadi benar-benar yang namanya nafsu makan itu tiba-tiba punah. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi kalau yang siapkan makanan itu setiap hari pasti istri saya. Jadi karena kita ini bangunan belakang sama depan, terpisah di taman, jadi makanan itu ditaruh di taman. Dan pada waktu makanan itu mau datang, udah siap semua, dia selalu panggil, Fan gitu kan, dengan suaranya dia yang cukup kenceng gitu kan, itu pasti membangunkan saya kalau saya lagi tidur, ya kan. Itu saya sampai 3 hari itu saya ngerasa kalau dengar suaranya dia panggil saya itu kayak trauma. Karena begitu parahnya nafsu makan itu hilang. Jadi begitu nggak usah lihat makanannya, baru cium aja baunya makanan itu kayak, aduh. Penyiksaan lagi. Iya. Tapi di satu sisi kita tahu kebenaran bahwa kalau kita nggak makan, tubuh kita akan semakin lemah. Imun kita nggak akan naik, kita nggak sembuh-sembuh. Jadi artinya di situ kita benar-benar struggle untuk makan, suplemen semua kita minum, dan nggak kalah pentingnya seperti yang tadi dokter bicara, olahraga tiap hari. Setiap hari karena saya tinggal di bangunan itu sendiri, otomatis
Saya cuci baju sendiri, saya cuci piring-piring saya sendiri, gelas saya sendiri. Saya nyapu, ngepel sampai saya berkeringat, terus nggak lupa saya berjemur. Semua itu saya lakukan tiap hari. Jadi 3-4 hari setelah saya lakukan itu semua, puji Tuhan, hari keempat atau hari kelima saya lupa. Tiba-tiba timbul yang namanya nafsu makan. Kayak dipikir, iya mulai muncul. Jadi di pikiran itu seperti ada, aku kok pengen makan ini ya. Ah itu kayak rasanya itu kayak berkat gitu loh. Kayak benar-benar merasa this is it, this is the new day. Dan saya percaya saya sudah sembuh. Artinya setelah nafsu makan itu muncul, memang berangsur-angsur kehidupan saya jadi jauh lebih baik. Iya, kondisi saya jauh lebih enak. Dan akhirnya setelah sekitar lebih kurang 10 hari, saya dinyatakan negatif. Gitu Pak Roy. Ya, jadi buat teman-teman semua yang belum berkomsel ya, saya mengajak untuk bisa berkomsel ya, karena lewat komsel ini kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu sama lain. Dan yang terakhir, mungkin saya ke Dr. Yunias, kira-kira pesan apa Dok yang mau disampaikan ke kita semua ya, untuk menghadapi keadaan COVID akhir-akhir ini yang sangat tinggi sekali ya angkanya itu. Apa Dok kira-kira yang perlu mau dipesankan kepada kita semuanya? Ya, memang menghadapi pandemi ya, tidak hanya diri kita saja, tapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Ya, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di balik banyaknya musibah, artinya pasti ada jalan keluarnya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan ya. Kita memaknai pandemi ini dengan positif, di mana dengan pandemi ini secara tidak kita sadari kita jadi lebih banyak waktu di rumah. Kita memperbanyak waktu berkomunikasi dengan keluarga dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pesan saya sebaiknya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID yang masih berlangsung. Kita tidak tahu kapan akan berakhir ini. Dan kita tetap percaya bahwa semuanya itu seperti dikatakan Pak Fendi tadi, rencana Tuhan selalu indah buat kita. Dan mukjizat itu selalu terjadi pada orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Fendi sharingnya. Terima kasih Dokter. Pak Fendi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya, di mana Pak Fendi tadi sangat bersemangat kan melakukan, kalau dari teori itu ADL, jadi tetap aku ya nyapu, ngepel itu namanya activity daily living, betul, jadi imunitasnya meningkat. Nah, tandanya sembuh tadi walaupun sederhana tapi benar. Kalau nafsu makanku sudah baik, itu artinya keinginan yang paling dasar baik lah, itu awal dari kesembuhan ya. Terima kasih dan salut untuk Pak Roy dan Pak Fendi ya yang mengadakan acara ini. Sukses untuk Pak Roy, Pak Fendi dan sahabat GBI Rock. Selamat pagi. Ya, terima kasih Dokter. Kalau ada teman-teman yang masih ingin berkonsultasi lebih lanjut atau bicara lebih lanjut dengan Dokter Yunias ini adalah dosen Fakultas Kedokteran UNER dan juga tempat prakteknya di RSUD Dr. Sutomo, kemudian di Mitra Keluarga Kenjeran, betul Dok ya? Dan juga di Rumah Sakit Siloam ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebutuhan bahwa kalau kita pergi ke psikiater seringkali di stigma buruk ya, tapi jangan begitu ya, karena memang itu tidak betul Dok ya. Justru kita harus mencari pertolongan kepada ahlinya gitu ya, kepada orang-orang yang expert ya, sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Baik, terima kasih Dr. Yunias yang sudah hadir di dalam acara podcast kita pada hari ini, dan juga Pak Fendi Kurniawan yang sudah hadir. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami.
Nah, teman-teman, demikian acara podcast kita. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Kiranya pembicaraan yang ringan ini ya dapat memberikan kegunaan yang besar kepada kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan akan melindungi kita, menyertai kita di dalam keseharian kita. Tetap nantikan seri-seri podcast berikutnya di acara Kingdom Insight is Gift for You.